dengan membaca basmalah. Selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Haji Bahri Waru, di mana beliau adalah salah seorang kari internasional di Indonesia. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Berangkat. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah tadi pembacaan kalam ilahi. Semoga apa yang dibacakan beliau bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala dan bernilai pahala pada almarhum. Amin. Selanjutnya ceramah Tazkiratul Maut yang insyaallah akan disampaikan oleh Gurukta Dr. Haji Andi Adirus LCMA. Beliau adalah salah seorang dosen di Makassar. Dalam hal ini menjabat wakil rektor 2, sekaligus beliau juga adalah ketua pengurus wilayah DDI Sulawesi Selatan. Kepada Al-Mukarram Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil aziz alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du, yang kami hormati seluruh keluarga besar Darud Da'wah wal Irsyad, baik yang hadir dalam acara takziah ini secara langsung maupun yang ikut secara Zoom. Mudah-mudahan kehadiran kita semua bisa menjadi penguat bagi keluarga Antarguluta almarhum Kiai Haji Nawawi
Jamaah tasya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengenal Burta itu tahun 89 ketika muktamar DDI di Kabalang. Beliau masih puncak gagahnya dan produktifnya. Setelah saya kembali dari Mesir, banyak berinteraksi dengan di pengurus PBDDI maupun ketika saya sudah jadi pengurus wilayah DDI. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pernah suatu saat ada jenazah yang lewat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bertanya, mustarihun wa mustarahun minhu. Kemudian para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, apa itu mustarihun dan apa itu mustarahun minhu? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mustarihun itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukmin. Istirahat dari segala bentuk kepenatan di dunia. Mustarahum minhu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang hamba Allah Subhanahu wa taala yang durhaka. Istirahat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Istirahat dunia, istirahat hewan-hewan, istirahat tumbuh-tumbuhan. Tentu dalam pandangan kita, Alena Andre Guruta, Kiai Haji Nawawi adalah termasuk orang yang disebutkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mustarehun, istirahat dari segala bentuk kepenatan dunia, berpindah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alena Guruta dari kecil selalu berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan hidupnya diwakafkan untuk DDI. Berdakwah, mendidik anak-anak bangsa agar supaya menjadi manusia-manusia yang cerdas. Beliau kita lihat bagaimana kesibukan-kesibukan setiap harinya. Mendirikan lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Kenapa dan ruang? Banyak juga orang itu mendirikan lalu ditinggalkan. Tapi beliau betul-betul jaga. Hadiah terakhir beliau untuk DDI adalah Majelis Ta'lim yang dulu namanya Permata As-Salam. Lalu dengan izin beliau Permata As-Salam kemudian menjadi Permata DDI. Inilah hadiah terakhir beliau untuk DDI. Permata DDI yang jabatannya Majelis Ta'lim yang bukan hanya di Makassar tetapi sudah sampai ke daerah-daerah termasuk Sopeng. Beliau hadir langsung ketika pembentukan Majelis Ta'lim Permata DDI di Pantojo Sopeng. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, beliau juga adalah murid langsung dari Alena Andre Guruta Al-Maghfurullah Guruta Amodale. Bahkan di akhir hayatnya berulang kali beliau bercerita kepada kita, termasuk kepada saya,
bahwa pernah suatu saat beliau menghadapkan doa-doa ke Anda Gruta. Jadi dia Gruta Nawawi tulis macam doa, lalu dia perhadapkan kepada Anda Gruta bahwa inilah doa-doa yang saya kumpul Gruta. Tolong diberi juga saya doa-doa yang kira-kira bisa membuat saya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah baca Anda Gruta modalnya termenung sebentar baru mengatakan ini biasa-biasa saja. Tetapi ada hal yang luar biasa yang ingin saya sampaikan kepadamu, yaitu beri makan dan ajari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di bawah langit. Lalu beliau berpikir, siapa yang dimaksudkan ini di bawah langit? Ternyata hasil perenungan beliau bahwa adalah anak-anak jalanan dan anak lorong. Itulah sebabnya beliau membuka pendidikan pengajian di teras rumahnya, mendirikan pendidikan bergaul, dan menurut informasi daripada anaknya beliau ketika saya berkunjung pada hari Jumat, beliau mengatakan sepanjang hidupnya beliau memang selalu membuat rumah di lorong-lorong, dan terakhir juga di lorong di depan. Jadi beliau Anda Gruta ini adalah semasa hidupnya telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai dai, sebagai pembina, maka ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala itu berarti beliau mustarih. Istirahat dari kepenatan dunia, berpindah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berpindah dari makhluk yang lemah menjadi yang luar biasa. Sebab kita Bapak dan Ibu, manusia ini kalau meninggal itu hanya berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Jasad manusia masuk ke alam kubur, tetapi manusianya masuk ke alam barzakh, berpindah dari makhluk yang lemah menjadi makhluk yang luar biasa. Di dunia ini kita Bapak dan Ibu makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita makhluk yang lemah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran kita terbatas. Ketika ada dinding yang tebal, kita tidak bisa mendengarkan pembicaraan di balik dinding, terbatas. Penglihatan kita terbatas pada jarak jangkau yang terbatas 8 km. Penciuman kita terbatas, semuanya serba terbatas, makhluk yang lemah. Meskipun demikian, di balik keterbatasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rahmat bagi kita. Sebab seandainya kekuatan pendengaran kita sama dengan makhluk yang lain, kekuatan penglihatan kita sama seperti makhluk yang lain, maka kita kemudian menjadi makhluk yang kurus. Mau jauh mana nih? Apa sebabnya? Ya mungkin kita sama-sama duduk seperti ini, setelah pergi digosip lagi kita di belakang sahabat-sahabat kita dengar lagi, tidak bisa tidur kita. Untung kita tidak mendengarkan pembicaraan di balik dinding maupun jarak yang jauh, sehingga kita tak berhusnuzan kepada sahabat-sahabat kita. Penglihatan kita juga demikian terbatas. Tetapi begitu manusia ini berpindah dari dunia masuk ke alam barzakh, itu perpindahan dari satu makhluk yang lemah menjadi makhluk yang luar biasa, Bapak dan Ibu. Kita di dunia ini terbatas karena hakikatul insan kita terjebak dalam jasmani kita, sehingga kemudian kita terbatas pada hukum waktu dan ruang. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain terbatas. Banyak nikmat Allah di dunia ini kita tidak bisa menjangkaunya. Tetapi ketika masuk ke alam barzakh, itu mengalami suatu kehidupan yang luar biasa, Bapak dan Ibu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Ketika manusia sudah pada alam arwahnya, sudah menjadi makhluk-makhluk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kecepatan geraknya itu seperti malaikat. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, malaikat dan roh-roh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekali bergerak 50.000 tahun kecepatannya. Artinya manusia seperti gurita keluar dari lingkup manusia yang lemah menjadi manusia yang luar biasa di alam barzakh. Dari satu ujung ke ujung yang lain, alam semesta ini bisa dijangkau dalam waktu kecepatan yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam Al-Quran disebutkan jangan mengira orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggal itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dia memiliki alam yang tersendiri, dia hidup tersendiri, memiliki rezeki tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rezekinya mungkin jauh lebih dahsyat berbanding rezeki kita. Dia bisa mengakses alam semesta ini dengan cepat. Sementara kita di alam dunia ini karena terjebak dalam jasmani kita terbatas waktu dan ruang. Dari Pacinongan ke sini setengah jam kalau naik mobil. Dari Parepare ke sini 3 jam. Itu karena kita terjebak dengan hukum waktu dan ruang. Tetapi di alam yang lain, di alam yang barzakh, maka al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh yang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala itu berkelompok-kelompok sesuai dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan nikmat yang luar biasa. Dan di alam barzakhnya itulah kemudian manusia mulai memetik seluruh jerih payahnya yang ada di dunia. Jadi perpindahan dari alam dunia ini masuk ke alam barzakh itu tidak lain adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena janji-janji Allah Subhanahu wa taala terhadap bagaimana berdakwah, terhadap bagaimana mendirikan madrasah, mendirikan masjid, kemudian membantu fakir miskin, itu nanti diterima pahalanya mulai pada alam barzakh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menayangkan pagi dan petang, bagaimana nikmat yang akan didapat kelak ketika dibangkitkan manusia dari alam barzakh. Jadi setiap pagi diperlihatkan yene pamalekmu petatau sekolah, yene pamalekmu pak guru, sehingga orang-orang yang mustarehun, orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua berharap agar bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Beda dengan orang yang mustarahun minhu, orang yang kemudian orang lain yang justru istirahat dari kematiannya. Justru dia kemudian di alam barzakhnya setiap pagi dan petang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala masa depannya, sehingga tidak ada yang betah di alam barzakhnya. Ingin semuanya kembali ke dunia. Tetapi itu tidak mungkin lagi kembali ke dunia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian dunia ini memang tempat ujian, tempat cobaan. Itulah sebabnya Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Kita di dunia ini Bapak dan Ibu itu ujian saja. Dan dalam ayat ini di kelompok-kelompokan itu kalau kita mau bagi dua ujian utamanya, yaitu al-khauf wal huzan atau wal hazan. Jadi wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Ini masuk dalam kategori al-khauf. Bahwa kita manusia di dunia ini itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan lapar. Yang kalau mau disimpulkan dua ini namanya al-khauf. Selalu rasa khawatir terhadap masa depan. Jadi itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bayangan masa depan itu mengkhawatirkan. Bagaimana nanti kalau bukan pilihanku yang terpilih menjadi presiden? Ada rasa khawatir. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, al-khauf. Bagaimana nanti kalau saya sudah tua, apa mau makan anak-anak saya? Itu al-khauf, masa depan. Bagaimana nanti kalau bisnis saya tidak jalan, tentu akan kelaparan, al-khauf. Khawatir terhadap masa depan, padahal masa depan itu sirrun min asrarillah, rahasia di antara rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang tahu Bapak dan Ibu tentang masa depan kecuali Allah dan makhluk yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja mengatakan, dinukil oleh Al-Qur'an, walau kuntu a'lamul ghaiba lastasartu minal khairi wa ma massani yasu. Seandainya saya tahu tentang al-ghaib, al-ghaib itu diantaranya masa depan yang belum terjadi, pasti saya akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massani yasu, dan tentu saya tidak akan ditimpa suatu mara bahaya. Jadi tentang masa depan tidak ada yang tahu. Nabi Muhammad sendiri pun dinukil oleh Al-Quran tidak mengetahui tentang masa depan. Bangsa jin juga Bapak dan Ibu tidak tahu tentang masa depan. Coba lihat bagaimana kisahnya Nabi Sulaiman. Falamma qadaina alaihil mauta ma dallahum ala mauti ila dabbatul ardi ta'kulu min sa'atahu falamma kharra tabayyana jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labisu fi adzabin muhin. Coba lihat Bapak dan Ibu, jin sendiri tidak tahu tentang masa depan. Tatkala kami mencabut nyawanya Nabi Sulaiman alaihissalam, ma dallahum ala mautihi la dabbatul ardi, tidak ada yang beritahu itu bangsa jin tentang kematiannya Nabi Sulaiman alaihissalam, illa dabbatul ardi, kecuali anai-anai ta'kulu min sa'atahu, yang datang makan tongkatnya. Falamma kharra, tatkala Nabi Sulaiman tersungkur, tabayyana jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labisu fi adzabin muhin, maka barulah tahu jin, seandainya dia tahu tentang hal-hal yang gaib, tentu dia tidak berada pada azab yang menghinakan, tunduk patuh di hadapan orang mati. Jadi jin sendiri tidak tahu tentang masa depan. Nabi tidak tahu tentang masa depan. Jin tidak tahu tentang masa depan. Bahkan malaikat sendiri pun tidak tahu tentang masa depan, hanya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi dialog, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Apa yang dilakukan malaikat? Protes. Karena dia tidak tahu tentang masa depan. Oleh karena itu, masa depan itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita khawatir. Karena boleh jadi kekhawatiran-kekhawatiran kita itu justru tidak menjadi kenyataan. Coba lihat Bapak dan Ibu, betapa banyak orang tua yang mengkhawatirkan kehidupan anaknya, lalu dia bangunkan rumah di sisi rumahnya di kampung halamannya. Ketika anaknya besar, anaknya lebih banyak rezekinya daripada, tidak ada yang mau kembali ke kampung halamannya. Itu karena kekhawatiran-kekhawatiran. Oleh karena itu Al-Quran datang memberi penegasan kepada kita bahwa di antara ujiannya manusia itu adalah al-khawf wal ju', selalu memiliki rasa khawatir terhadap masa depannya. Padahal yang paling bagus adalah kita bersandar kepada Rabbul Asbab, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bersandar kepada asbab, tetapi kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ayat ini memberi penguatan kepada kita bahwa kita boleh saja mengharapkan orang lain, mengharapkan bantuan orang lain, bersandar pada orang lain, tetapi jangan melewati batas itu. Kita tetap harus sepenuhnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya baru ditemui ketua majelis taklim Permata. Dia bilang, mendadak guru tak tinggalkan kita. Ya. Tetapi guru tak mengatakan ketika disampaikan kepadanya bahwa ada jinan itu yang menggantikan saya. Ya. Itu artinya bahwa kalau kita bersandar kepada Rabbul Asbab, pada saat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirim asbab untuk kita. Tetapi kalau kita hanya bersandar kepada asbab, maka kita akan menyesal. Kita akan kecewa. Karena asbab itu berubah-ubah Bapak dan Ibu. Hari ini gubernur, 10 tahun kemudian bukan lagi gubernur, menjadi rakyat biasa. Hari ini tinggi jabatannya, besok lusa menjadi rakyat biasa Bapak dan Ibu. Hari ini kaya, besok lusa mungkin bangkrut. Berubah-ubah. Satu-satunya yang tidak berubah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagian yang kedua adalah kita manusia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-huzn atau al-hazan, yaitu wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Tiga hal. Tiga-tiganya ini kalau mau disimpulkan menjadi al-huzn. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala wa naqsim minal amwali. Berkurang harta benda. Tadinya kaya, tiba-tiba jatuh bangkrut. Tadinya pengusaha ditipu oleh orang lain. Tadinya begitu banyak harta bendanya, terbakar rumahnya. Wa naqsim minal amwal. Itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal anfusi, begitu juga kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perginya sebagian daripada anggota keluarga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu terasa sedih. Al-huzn. Karena seperti saya katakan tadi, al-arwahu junudum mujannadah. Roh itu seperti tentara yang memiliki kelompok-kelompok. Fama ta'arafa minha italafa. Yang sudah berkenalan sekian lama itu akan bersatu. Karena kita hidup bersama-sama dengan anggota keluarga kita, hidup lama, bercengkrama dan sebagainya, begitu meninggalkan kita akan terasa begitu menyedihkan, menyakitkan Bapak dan Ibu. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Begitu juga terkadang ada orang yang diuji, sudah kelihatan pepohonannya mau berbuah, tiba-tiba datang hama habis. Sudah nampak usaha-usahanya, tiba-tiba ada satu hal yang lain yang menyebabkan tidak menghasilkan apa yang diperkirakan, kesedihan. Oleh karena itu, dua hal ini mesti kita hindari. Al-khauf wal huzn. Jangan terlalu khawatir terhadap masa depan dan jangan juga terlalu sedih terhadap wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Berkurangnya harta benda kita, berkurangnya anggota keluarga kita, berkurangnya rezeki akan kita dapat. Oleh karena itu Allah menyebutkan wabasyiris sabirin. Berita gembira orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar itu Bapak dan Ibu? Bersabar itu memiliki tingkatan-tingkatan. Bersabar itu adalah usaha disertai dengan doa dan tawakal. Kalau kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, itu adalah sabar. Tetapi sabar yang tinggi adalah sabar yang sampai pada puncak ingkata al-asbab wa tadakhkhala rabbul asbab. Sampai pada puncak di mana dalam pandangan mata kepala, pandangan manusia biasa, ingkata al-asbab, tidak ada lagi asbab yang bisa membantu kita, tapi kita masih bertahan. Jadi dalam pandangan orang kita akan hancur, tapi kita bertahan di detik-detik itu. Maka pada saat itu fatadakhkhala rabbul asbab, maka Tuhan pemilik asbab akan datang membantu seseorang. Coba lihat Bapak dan Ibu. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun, datang pertolongan Tuhan? Tidak. Nanti pada saat ingkata al-asbab sampai di pinggir laut, mau maju ke depan sudah laut, mau mundur sudah tentara, tidak ada tempat berlari. Fatadakhkhala rabbul asbab, barulah kemudian rabbul asbab turun tangan, perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di laut, lalu terbelah menjadi jalan. Oleh karena itu, wabasyiris sabirin, beri berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, bukan orang yang baru kemudian dikena sedikit sudah mengeluh, bukan. Tapi orang yang bersabar itu adalah orang yang mampu bertahan pada titik-titik menegangkan, pada titik-titik di mana tidak ada orang bisa membantunya dan dia bertahan di situ dan dia bersabar. Maka biasanya ketika orang mampu bertahan sampai pada titik itu, biasanya di belakangnya itu adalah semuanya mudah. Inna ma'al usri yusra. Pada titik yang menegangkan, pada titik kesusahan, di baliknya itu Allah Subhanahu wa taala simpan kemudahan-kemudahan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, keluarga yang ditinggalkan, istri, teman-teman lebita,
anaknya 2 orang, cucunya 5 orang. Kita datang di sini untuk menguatkannya supaya sampai pada titik dia mampu untuk melewati hal-hal yang sangat sensitif dalam kehidupannya, yaitu ditinggalkan orang yang selama ini bersama-samanya dan menjadi tujuan dan harapan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepergian Alena Andre Gurutta mustarehun, dia sudah istirahat di alam. Jasadnya masuk di alam kubur, tetapi rohnya, hakikatul insannya tetap hidup di alam barzakh, menyaksikan kita meskipun kita tidak bisa menyaksikan. Oleh karena itu, kepergian satu persatu hamba Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini itu menjadi nasihat yang luar biasa pada kita. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan. Ayat ini memulai dengan kematian. Karena yang diberikan nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan orang mati. Yang diberikan nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang hidup. Oleh karena itu ayat dimulai, "Alladzi khalaqal mauta", wahai orang-orang yang hidup. Wahai para pejabat, wahai para orang kaya, wahai orang-orang yang hidup, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala khalaqal mauta, itu menciptakan yang namanya al-mauta, yang akan memangkas seluruh kehidupan kita di dunia, yang akan memisahkan kita dengan seluruh anggota keluarga yang kita cintai, yang akan memberhentikan kita dengan segala bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Wal hayata, dia juga akan membangkitkan kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu agar supaya kita di dunia ini mau dilihat siapa yang terbaik amal ibadahnya. Gurutta almarhum telah pergi meninggalkan kita. Dia sudah terhenti pahala-pahala ibadah padanya. Tetapi pahala-pahala sosialnya itu mengalir terus. Pahala-pahala sosialnya mengalir terus. Pahalanya mengajar, pahalanya berdakwah, pahalanya mendirikan STAI DDI, pahalanya membentuk majelis taklim Permata DDI. Itu mengalir terus kepada beliau. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita hadir di dunia ini telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Mesti kita mempersiapkan diri kita karena suatu saat nanti turja'una fihi ila Allah. Kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian akan kita diberikan segala balasan-balasan yang telah kita lakukan di muka bumi ini kepada Ibu. Oleh karena itu, kepada kita semua dan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum, ketika kita mendapatkan musibah, baik itu al-khauf maupun al-huzn, maka kita diajarkan oleh Al-Quran untuk melewati tingkatan-tingkatan. Kita mengatakan inna lillahi, bahwa di dunia ini, di alam semesta ini, semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dari Allah. Lillahi, milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Kalau miliknya Allah Subhanahu wa taala, berarti segala nikmat yang diberikan kepada kita itu titipan belaka saja. Kita diberikan anak, itu titipan belaka saja. Kita diberikan keluarga, titipan saja. Kita diberikan harta benda, titipan saja. Kita diberikan kehidupan sosial yang baik, titipan saja. Wa inna ilaihi raji'un. Pada peringkat di atasnya, setelah kita meyakini bahwa semua ini titipan Allah, kita mesti meyakininya bahwa wa inna ilaihi raji'un. Kita semua akan kembali
menghadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal ibadah yang kita lakukan di muka bumi. Kita akan kembali mempertanggungjawabkan segala bentuk nikmat Allah yang telah kita terima di muka bumi ini. Semakin banyak nikmat Allah yang kita terima, itu semakin banyak yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, maka kemudian kita menggunakan segala potensi-potensi yang kita miliki, Bapak dan Ibu. Tidak ada satupun pekerjaan kita kecuali itu adalah potensi untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, kecuali itu berpotensi untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Yang guru bisa melakukan kebajikan dengan mengajarnya, yang pegawai bisa melakukan kebajikan dengan mengajarnya. Karena kita di dunia ini yang kita miliki adalah yang kita belanjakan untuk akhirat kita. Kita hadir di dunia ini dalam keadaan nol. Lahir dalam keadaan telanjang, tidak punya pakaian, tidak punya apa-apa. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan sedikit demi sedikit kepada kita nikmat. Diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, diberikan ilmu pengetahuan. Lalu kemudian kita menjadi hebat di muka bumi ini sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Setiap kali bertambah umur kita, terutama yang 40 tahun ke atas, nunakisu fil khalqi. Setiap kali itu pula Allah sudah mulai cabut sedikit demi sedikit nikmat yang diberikan kepada kita. Ada yang tadinya terang penglihatannya sudah mulai pakai kacamata. Yang jelas membaca sudah mulai silinder. Yang kuat berjalan sudah mulai bunyi-bunyi lututnya. Ya. Yang bagus pendengarannya sudah mulai kemudian pakai alat pendengar. Lalu dicabut sedikit demi sedikit, dan yang terakhir dicabut itu Bapak dan Ibu nikmat Allah. Selama kita normal saja, yang terakhir dicabut itu oleh Allah adalah pendengaran kita. Jadi yang pertama diberikan oleh Allah di dunia ini adalah pendengaran kita. Indra yang pertama adalah pendengaran kita. Mulai daripada rahim itu manusia sudah mendengar, lahir sudah mendengar. Maka tidak boleh kita ribut pada kalau ada anak kecil, pasti dia menangis. Dan yang terakhir dicabut itu pendengaran kita. Itulah sebabnya kalau ada orang yang sakaratul maut, dibisikkan kata-kata yang mengandung pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia masih mendengar. Meskipun penglihatannya sudah dicabut, tidak ada lagi penglihatan dunianya. Tetapi begitu memasuki alam yang barzakh, indera yang berfungsi pertama adalah penglihatannya manusia. Penglihatannya manusia. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim. Apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jadi kalau di alam barzakh dan alam-alam berikutnya, yang pertama difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala justru penglihatannya. Di dunia ini yang pertama difungsikan Allah pendengaran kita. Tapi begitu masuk dalam barzakh adalah penglihatan yang mulai. Coba lihat Bu, kalau ada orang yang sakaratul maut, itu penglihatannya meneropong ke depan, karena penglihatannya bukan lagi penglihatan dunia, penglihatan alam barzakh. Dia sudah melihat bayangan-bayangan masa depannya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang oleh orang yang sakaratul maut tidak boleh diganggu. Diperdengarkan saja zikir-zikir. Tidak boleh terlalu ribut karena dia sedang menikmati pemandangan-pemandangan masa depannya, di mana dia akan ditempatkan sehingga dia dalam keadaan gembira. Begitu juga sebaliknya. Orang yang mustarahun minhu, orang lain yang justru istirahat daripadanya juga diperlihatkan masa depannya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Androgluta telah pergi meninggalkan kita, dan kematian itu salah satu di antara namanya adalah al-yaqin, keyakinan, karena tidak ada satupun kecuali akan mengalami yang namanya kematian.
Kita manusia pasti mati. Satu demi satu sahabat-sahabat kita meninggalkan kita. Apalagi di bulan Rajab dan Sya'ban, Bapak dan Ibu. Banyak orang yang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diajarkan untuk senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Karena banyak orang yang tidak sampai bulan suci Ramadan, kalaupun tidak sampai minimal kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita senantiasa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari di mana kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan hati kita, mengurangi sedikit demi sedikit kejengkelan pada orang. Bagaimana membangun silaturahim, hubungan yang retak dengan tetangga, hubungan yang retak dengan teman sejawat itu diperbaiki sedikit demi sedikit. Karena perjalanan kita sudah dekat dengan alam barzakh. Semakin jauh dunia yang kita lewati dan semakin dekat kita akan menuju ke alam barzakh. Maka semua itu adalah bekal untuk persiapan kita menuju akhirat kita. Hidup di dunia ini adalah untuk berfastabiqul khairat, melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak perlu kita terganggu dengan orang lain, karena surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala sangat luas, tidak habis di kampling-kampling. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita kembali mempersiapkan diri kita, sama seperti almarhum jauh-jauh hari sudah melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan untuk akhiratnya. Inilah yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua dan khususnya kepada diri saya sendiri. Wabillahi taufik wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimi wa azimi sultani. Antal ghani wa nahnu al-fuqara'u ilaik. Wa antal qawi wa nahnu ad-du'afa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ghafir lahu wa afihi wa afu anhu wa krib nuzulahu wa wazzi madkhalahu. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa la tajal qabrahu hufratan min khubarin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jemaat takziah yang sama kami hormati, demikianlah tadi takziah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Andi Adilus LCMA. Beliau merupakan Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan UIN Makassar, dan juga beliau adalah Ketua Wilayah DDI Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak Ustaz atas perkenannya hadir untuk mengisi acara pada malam ini. Mohon maaf sebelumnya, tadinya saya harus berdiri di sini untuk MC tadi karena sesuatu dari hal sehingga kami terlambat masih di perjalanan di daerah tadi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, mohon tetap di tempat. Kita akan mendengarkan testimoni. Kami mohon perkenaannya siapa kira-kira yang ditunjuk. Ini saya acak, tidak boleh menolak ya, tidak boleh menolak. Ya, yang pertama yang saya lihat-lihat dulu di mana ya, sebab ya kami undang yang paling dekat ya, kami undang dengan hormat Bapak Dr. Andes Haji Kasih
Raja MPD untuk menyampaikan testimoni 3 sampai 5 menit. Sebentar dulu snacknya ya. Oke, testimoni dulu. Oke, baik. Disilakan Ustaz, 3 sampai 5 menit. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, kesempatan yang berharga di mana testimoni yang saya sampaikan adalah selama saya bersama-sama almarhum Buta sejak 1984 begitu ketemu di Makassar setelah berpisah puluhan tahun, ya, maka bertemu kebetulan waktu itu adalah pemeriksaan di rumah sakit bersalin PBC. Lalu saya lihat di bawah, saya ada di lantai 2, saya turun, pakai alin di bawah. Saya langsung turun karena puluhan tahun saya baru ketemu, baru saya baru rangkul, dan seterusnya tidak pernah lagi berpisah karena saya sudah mulai tinggal di Makassar sampai akhir ini. Tapi perjalanan kami dengan beliau, saya sudah pernah menyatakan diri bahwa dengan kedekatan beliau, sudah pernah mengatakan saya berdua bahwa saudara di dunia akhir. Itu lalu kemudian begitu pensiun, sama-sama saya pensiun di satu pekerjaan, maka beliau mengatakan kita habiskan 4 kali hidup kita untuk DDI, untuk DDI. Jadi betul apa yang dia sampaikan beliau, saya berjuang dan beliau selama saya bersama-sama banyak madrasah yang dibuka. Jadi perdata madrasah yang dibuka di Makassar ada di Macabang. Nah, kemudian di Goa banyak juga. Saya satu-satu. Di Jeneponto saya buka pondok pesantren tahun 85. Saya bertiga, Haji Arif, Halim, beliau almarhum dengan saya bertiga membuka pondok pesantren Dia Bagus Salam Jeneponto tahun 85. 2 tahun kemudian membuka lagi perguruan tinggi Stadi DI Jeneponto. Lalu kemudian perjalanan Jeneponto, maka ya begitu beliau sudah bagus berjalan perjalanannya dikasih pesantren itu, maka pindah lagi di Ciknong yang sebelahnya sana. Nah, di situ. Lalu di Ciknong kebetulan lagi ada pembinanya di situ. Ya sekarang itu di Baruk bahas lagi, maju lagi ke pesantren di Baruk. Itu di Jeneponto. Kemudian di Makassar, beliau dengan apa saja yang beliau mau lakukan, apalagi untuk kemajuan DDI di mana saja, maka selalu menyampaikan hal-hal yang akan dilaksanakan. Dan beliau tidak pernah, pokoknya betul-betul beliau ikhlas. Di Goa ada berapa madrasah di Goa juga. Nah terakhir, ya seminggu terakhir datang lagi di Goa membuka taman kanak-kanak. Sampai ya waktu itu mau berangkat ke Goa, lalu minta uang sama istri, saya tanya, kenapa kiranya mau buka di Goa itu taman kanak-kanak. Jangan juga sudah cukup banyak bikitan. Dan tidak, akhirnya dikasih dia ke sana. Kemudian lagi dari Goa ke Letek, di tempat saya kapan tinggal di Letek beliau. Sampai di sana dia juga temui guru-guru madrasah di Letek yang saya juga bangun itu bersama beliau. Lalu kemudian dia lagi ada tanah kosongnya di belakang, sudah beliau lagi berdiri. Lalu sampai ke anakku itu Darnia namanya. Nah,
Bisa dibuka alia. Dari tahun lalu itu beliau selalu membuka alia. Tapi anak-anak yang tamat SMP di sana sanawiyah lari keluar semua. Akhirnya tidak jadi dibuka alia. Lalu kemudian kemarin waktu ya 2 hari 3 hari sebelum meninggal mau buka. Nah, tapi sudah ada taman kanak-kanak dekat di situ, ini tidak jadi. Beliau memang selalu mau buka pendidikan. Jadi di Jeneponto perguruan tinggi itu Stadion Imaka Jeneponto dibuka tahun 1987. Beliau ketuanya, Haji Arif sekretarisnya, saya bendaharanya. Tapi namanya, karena guru-guru sama. Itulah perjalanan hidup saya bersama beliau. Ya rasa-rasanya memang diantara warga DDI yang sejak saya ketemu di Makassar tidak ada. Sampai saya pensiun, di beliau juga pensiun, saya berkeliling ke Kalimantan, Sulawesi Barat, Sulawesi, apalagi Sulawesi Selatan, kabupaten. Memang beliau luar biasa dan banyaknya madrasah yang dia buka di Makassar. Belum apalagi majelis taklim di belakang berapa tahun yang lalu membuka majelis taklim pertama itu masih Kota Makassar. Akhirnya dikembangkan. Kebetulan yang pertama jadi pengurus wilayah itu Ibu Haja Mulyati Mapiar. Kebetulan memang beliau tadi ada kegiatannya, dia sempat hadir di sana besok. Beliau. Lalu kemudian selanjutnya setelah berjalan puluhan tahun, tahun 1995 96 kita buka lagi Kota Makassar, tapi 150 majelis taklim DDI kita buka di seluruh Kota Makassar. Jadi kita safari dakwah, setelah kita safari dakwah dan beliau mengatakan Pak Kasim, kita saja, tak usah dibawahi itu yang kita buka. Jadi kita datang lillahi ta'ala. Pokoknya kita berkorban. Iya. Jadi itulah yang kami sama-sama dengan beliau. Nah, sehingga kemudian di pengurus besar sama saya di kepala sekretariat yang periode lalu, beliau wakil ketua umum pengurus besar DDI. Disitulah saya berkeliling karena kebetulan waktu itu ketua umum Profesor Dr. Samsul Bahri ada di Burundi dan Salam. Sehingga setiap kegiatan DDI, undang-undangan Maulid Isra Mi'raj, sudah selalu beliau yang oleh ketua. Dan saya selalu bersama-sama. Nanti saya tidak bersama-sama karena sudah tidak kecaan, karena saya sudah sakit juga Pak. Saya sudah tidak ada yang perlu Pak. Itu waktu sudah, kalau kita lihat luar biasa, 11 malam di ICU. Tapi belum ajar, lebih dulu beliau dipanggil daripada saya. Padahal itu waktu 2 tahun yang lalu saya lagi kena stroke. Sebelah. Itulah perjuangan. Jadi memang beliau mengatakan kita berjuang Pak untuk DDI, dan beliau terakhir sama beliau, setelah kita pensiun maka kita wakafkan hidup kita untuk DDI. Akhirnya majelis taklim sekarang sudah luar biasa. Ada setelah ada pembentuk majelis pengurus wilayah, ada Ibu Haja Rosnani hadir di tengah-tengah kita. Kemudian beliau lagi bentuk pengurus pusat majelis taklim Permatas DDI, yang ketuanya adalah Dr. Haja Nurlaila Abbas. Ada semua hadir nanti dalam anggota majelis taklim. Inilah yang kita perjuangkan, karena memang beliau berkata kita berjuang untuk DDI. Kita habiskan, wakafkan hidup kita demi. Tapi memang saya lihat dari generasi yang ada selama ini, beliau yang banyak membuka cabang-cabang. Kalau di teman-teman lainnya saya tidak tahu ada yang menyamai beliau. Bahkan ada pernah dibuka Gurutta di Kalimantan Timur, madrasah, karena kita naik perahu Gurutta
di Tanjung Jone namanya, itu kampung. Dia buka Gruta itu tahun 1962. Tidak pernah ada dikunjungi pengurus besar itu waktu. Nanti saya 2014 baru saya kunjungi itu tempat itu, sudah apa namanya, ada madrasah ibtidaiyah sanawiyah, gembiranya orang di sana. Jadi saya naik mobil kemudian lagi menyeberang naik apa namanya buat itu baru kedua kalinya setelah di apa namanya Gruta. Ya, itulah sehingga saya merasa kehilangan yang luar biasa. Karena saya sudah menyatakan dan bersama-sama beliau mewakafkan diri untuk DDI, dan saya ya sudah menganggap bahwa saya sudah yang bersaudara dunia akhirat. Makanya beliau begitu meninggalkannya tidak sangka-sangka. Dua malam saya di rumah sakit. Begitu saya mau masuk besoknya, sudah berita innalillahi wa inna ilaihi. Itu saya merasa apa namanya sekali terharu atas keberuntungan beliau, karena saya sudah satu apa namanya sudah menyatu betul dengan beliau. Iya, inilah yang saya semua, masih banyak hal-hal lagi yang saya minta, tapi saya cukup ini yang paling apa namanya saya perjuangan saya dengan beliau. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada testimoni. Oke, karena beliau selama 40 berapa tahun tadi Ustaz? Oke, 84. Oke, luar biasa. Kalau hanya 5 menit tidak cukup ya, harus dipersiapkan 1 minggu waktunya. Oke, baik. Mohon tenang sebentar, Ananda semuanya, sebentar ya. Bapak Ibu jemaah tasya yang kami hormati, perlu kami sampaikan kembali kami mengundang untuk hadir besok untuk malam kedua. Insyaallah yang akan menyampaikan besok adalah Bapak Profesor Dr. Ade Beruta Kiai Haji Muhammad Bakri LCM Beliau adalah Rektor Universitas Islam Makassar. Tadi kalau penceramah tadi siang malam pertama adalah Bapak Detrandes, Dr. Haji Andi Aderus. Yang besok itu adalah bisanya, ya bisanya akan menyampaikan besok, ya bisanya. Oke, yang besok itu adalah ketuanya, ya sekretaris ya. Hari ini ketua, besok sekretarisnya. Oke, besok sekretarisnya. Sekretaris, lalu kemudian beliau juga adalah misalnya yang akan menyampaikan besok untuk ceramah. Kembali kami undang. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu, kami undang dengan hormat Ketua Majelis Taklim Permata DDI Makassar. Kami undang dengan hormat Ibu Detranda Haja Rusnadi Akil. Bahwa waktunya 3 sampai 5 menit, Ibu. Bisa ya? 3 sampai 5 menit? Iya. Baik, baik. Walaupun 10 tahun bersama dengan Pak Kiai ya, yang tidak bisa singkat-singkat saja ya. Oke, tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat mencekam kesedihan terhadap kami yang telah ditinggalkan oleh Beruta. Kami dimintai secara dadakan, jadi tentu apa yang saya akan sampaikan testimoninya sesuai pula apa yang kami alami selama ini. Baiklah, Beruta itu adalah sosok yang luar biasa, penuh dengan gentar, tidak ada namanya tidak bisa, semua harus bisa. Oleh karena itu membentuk majelis taklim tidak gampang. Itu ada memerlukan tenaga, kesempatan, serta utamanya adalah pikiran. Buah-buah pikirannya beliau luar biasa, karena beliau itu adalah orang yang memang memiliki kemampuan semangat. Oleh karena itu kalau dilihat ini ya data-data yang terjadi dari Permata DDI itu, memang kita lihat saja semangatnya luar biasa. Sudah dia bersedih masih bersemangat.
itulah yang diberikan sebagai tanda suatu yang kami tidak bisa pungkiri. Selanjutnya beliau mendirikan Permata DDI. Dulu ada namanya Assalam bersama dengan guru Kiai Haji Abdullah Said, bersama guru tadi Haji Kasim Rajab. Bertigalah itu merintis sehingga berdirilah pada waktu itu pada tahun 1993 itu baru tingkat RW, tingkat kelurahan. Sesudahnya itu baru lanjut dibentuk tingkat kota pada tahun 2003. 2003 itu terbentuk lantiklah ketuanya adalah Ibu Haja Mulyati Mapiara Esos sebagai ketua kita yang mengayomi juga Permata Assalam DDI sampai tahun 2010 beralih menjadi ibu tersebut diangkat menjadi ketua Permata Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, pada waktu itu maka saya menggantikan sebagai Permata DDI Kota. Nah, inilah jenjang-jenjang sampai pada tahun 2023 pada bulan Februari maka diadakan musyawarah besar oleh Permata DDI. Di situ diadakan pemilihan, maka sebenarnya saya pada saat itu tidak bersiap untuk menjadi penggantinya beliau, tetapi karena amanah saya menghadap sama guru tak, saya belum siap Pak Kiai karena ya banyak hal saya masih aktif ya, berbagai macam alasan saya sampaikan, tapi beliau tidak mau menerima. Bahkan dia katakan terima dulu, ini amanah, ini konstitusi. Kalau begitu Pak Kiai saya terima, saya jalankan sebagaimana adanya. Jangan begitu katanya, ini harus betul-betul kita serius. Jadi pada waktu itu saya adalah calon tunggal, tidak ada pemilihan karena tidak ada kandidatnya, sehingga saya ditunjuk langsung. Makanya sampai hari ini ya berjalanlah sebagaimana mestinya sesuai dengan program yang sudah kami susun bersama beliau. Nah, itulah tadi, keluarlah tadi ayat-ayat disampaikan oleh Guru Ta, Tuan Adrus, bahwa ibu itu tanya-tanya sehingga keluarlah bahwa jangan kamu mengkhawatirkan masa depan. Nah, jadi ada catatan saya malam ini karena saya selalu khawatir siapa lagi yang akan nanti meneruskan selaku pembina yang betul-betul bisa mengayomi kami, karena kami ini adalah majelis taklim pengayom masyarakat, tentu membutuhkan suatu pembekalan yang memang sesuai serasi dengan keinginan kondisi setempat. Oleh karena itu tentunya pada malam ini pula lah kami menyampaikan kepada Guru Ta selaku pengurus wilayah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Guru Ta Ketua Lawasis, ya kami senantiasa tidak henti-hentinya akan menunggu atau menjemput segala bentuk pembinaan kepada kami. Karena tentunya majelis taklim itu tidak akan bisa berjalan sendiri, harus dikawal oleh pengurus-pengurus yang memang berwenang untuk kami bisa menjadikan panutan bagi Permata DDI Provinsi Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya sampai hari ini banyak hal yang disampaikan saya, bahkan saya bertanya terakhir lagi 4 hari beliau akan meninggal, saya datang berkunjung ke depan rumahnya. Saya tidak tahu kenapa saya terpanggil sekali mau melapor lagi. Jadi saya ke sana ke rumah beliau, saya menyampaikan bahwa ini Permata DDI itu sudah banyak yang dilakukan, bahkan ini Kabupaten Maros ada lagi mau dilantik dan Bone juga akan menunggu. Nah, itulah 2 kabupaten untuk waktu-waktu yang singkat ini. Jadi dia katakan lanjutkan saja. Saya ini sakit-sakit. Ya bagaimana saya ini kalau sakit-sakit? Wah, kenapa takut? Banyak penerus
Itu. Jadi dia sudah tunjuk ada wilayah, ada Guruta Lawasis. Dia langsung sebut namanya sama saya. Saya bilang, bisa begitu kan? Bisa, kenapa tidak? Dia bilang begitu. Jadi ini adalah amanah yang disampaikan kepada saya, tentu saya akan teruskan. Bahkan kami sudah rancang dalam program, katanya akan tolong ini buka pelatihan secepatnya. Dan pelatihan apa itu Pak Kiai? Pelatihan untuk keorganisasian. Perlu ini, semua pengurus harus tahu itu keorganisasian supaya tidak salah-salah menjalankan. Jadi dia desak saya bahwa insya Allah sebilang siapa pematerinya, ya cari pemateri yang bisa seperti itu. Jadi banyak sekali itu dia cerita-cerita tentang kami, sehingga terakhir itu ngobrol-ngobrolnya luar biasa, sangat mendalam sekali. Padahal dia sudah mengeluh sebenarnya, dia sudah mengeluh. Bahkan sekretaris saya membawakan obat, ya bawakan obat. Itulah tanda kecintaan kami. Senantiasa selalu datang menjenguk, selalu datang menghadap untuk mencari pembekalan-pembekalan, karena memang beliau adalah pembina yang memang sangat dekat, yang selalu mengayomi kami. Tapi insya Allah kami tidak ada kekhawatiran, karena tadi sudah disampaikan bahwa semua untuk masalah masa depan Allah yang mengatur. Insya Allah semua bisa. Ya, yang penting kita akan berdoa dan kita akan berusaha. Jadi itulah pengalaman kami selaku Ketua Permata DDI, yang selama ini kami menyatakan bahwa sangat kehilangan sekali, karena masih banyak yang perlu kami benahi. Beliau sudah tinggalkan, tapi itulah yang dikatakan sudah sampai waktunya, tidak ada yang bisa menunda dan melanjutkan. Hanya Allah semuanya yang dapat mengetahui. Demikianlah, mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua Majelis Taklim Permata DDI Makassar. Ini dadakan, tetapi luar biasa semangatnya. Karena Pak Kiai kan memang menyampaikan tidak ada yang boleh tunda ya, tidak ada yang boleh ini, ya harus dilanjutkan terus ya. Baik, Bapak Ibu jamaah takziah yang sama kami hormati, kembali kami ingatkan besok kami mewakili keluarga kemudian kembali untuk hadir bersama-sama untuk mengikuti malam takziah kedua. Dan perlu kami sampaikan bahwa yang akan menyampaikan besok untuk malam kedua adalah Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ya, perlu kami sampaikan bahwa keluarga menyiapkan ada dua secara offline dengan secara online. Via Zoom, sepertinya Pak Romannya ada sekitar 1.500 ya yang ikut secara virtual. Ya, ada 1.500. Yang hadir secara offline ada sekitar 1.750 orang. Ya, insya Allah besok akan ditambahkan lagi kursinya ya. Oke, mudah-mudahan tidak ada besok yang kosong. Ya, baik, untuk sebagai penutup untuk testimoni tadi kan namanya Pak Kasim Raja. Ya namanya Pak Kasim Raja, ada temannya juga ya, Bapak Dr. Haji Abdul Kasim Abu Bakar. Oke, MPD. Ya, 3 menit sekaligus diawali dengan testimoni 3 menit, lalu kemudian dilanjutkan dengan penutup doa. Silakan Ustaz. Tidak, Pak Kiai menyampaikan Ustaz, tidak boleh ditunda-tunda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berbuka yang kami hormati, segenap orang tua kami semua yang saya banggakan, hadirin hadirat jamaah takziah yang dirahmati Allah. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, saya juga diminta memberikan sedikit testimoni. Sebenarnya pada malam Jumat kemarin saya sudah memberi testimoni lewat Zoom pada seluruh peserta Zoom.
karena saya juga cukup lama bersosialisasi mengenal beliau di Makassar 1988. Ya, datang kuliah di Makassar sekaligus menjadikan beliau orang tua kami, pembimbing kami, pengarah kami selama berada di Kota Makassar, dan ternyata saya tinggal sampai sekarang di Kota Makassar, tidak pulang lagi kampung. Sehingga setiap saat kami membutuhkan arahan, petunjuk, bimbingan, ya, pasti larinya kami ke beliau juga karena yang paling dekat. Sampai saya beli rumah di belakang sini dekat, ya, bertetangga dengan beliau. Ya, itu karena ya memudahkan kami untuk setiap saat bisa ketemu. Bahkan seringkali ketemu salat Jumat sama-sama di depan Masjid Jamiatul Khair. Ya, beliau paling senang salat Jumat di situ. Ya, saya nggak tahu padahal banyak masjid di sini, ada depan, ada sini. Ya, beliau suka sekali salat Jumat di situ dan juga sering menyampaikan khutbah Jumat di situ. Ya, alhamdulillah. Saya ingat betul perjalanan kami selama jadi mahasiswa di Makassar. Kami pernah ketua IMDI kota, ketua IMDI wilayah, bahkan ketua IMDI nasional. Ya, dan selalu kami menjadikan beliau sebagai pembina utama. Ya, itu yang kesan yang luar biasa. Saya juga pernah diutus oleh beliau ke Jeneponto 5 tahun membina pondok pesantren. Ya, seperti yang disebutkan tadi, rintisan beliau Pak Kasim Rajab adalah pesantren yang pernah dirintis di Jeneponto bersama dengan mantan Bupati Jeneponto, pesantren teknologi Al-Irsyad. Beliau pimpinan pondok dan kami laksanakan di lapangan. Ya, sehingga tiap minggu kami datang melapor di rumahnya beliau begini perkembangan pondok. Itu selama 5 tahun. Dan itu luar biasa memberi pengalaman kepada kami membina sebuah lembaga. Kami datang di sana santrinya mungkin sekitar 20-30 orang. Kami tinggalkan sekitar 300 orang. Karena saya terangkat PNS 98 di Makassar. Tidak bisa tidak saya harus tinggalkan Jeneponto sehingga saya serahkan ke teman-teman untuk melanjutkan. Seperti itu. Ya, bahkan saya diminta jadi kepala sekolah di sana, tidak bisa. Ya, saya memilih Makassar untuk beraktivitas sampai saat ini. Alhamdulillah, berkat bimbingan beliau, kami betul-betul merasakan bahwa tanpa arahan bimbingan beliau mungkin juga kami tidak akan seperti ini hari ini. Ya, karir kami, alhamdulillah, sejak PNS sampai hari ini, kami juga lama di Kanwil sama beliau sejak jadi pejabat di Kanwil. Itu juga tempat kami untuk selalu meminta wejangan, petunjuk apa yang kami harus lakukan, baik sebagai abdi negara PNS maupun sebagai keluarga besar Darul Da'wah Wal Irsyad. Sehingga selama di IMDI, di pengurus daerah DDI juga, saya tidak pernah juga tinggalkan beliau. Mulai beliau ketua pengurus daerah DDI sampai beralih ke Pak Arif Halim, Pak Kasim Rajab, ya, Pak Rahim Masajata, itu luar biasa. Ya, jadi saya ada terus di dalam, baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus. Dan sampai hari ini saya didaulat juga terakhir sebagai ketua pengurus daerah Darul Da'wah Wal Irsyad. Ya, sebenarnya bukan ini, itu ya berat sebenarnya karena itu pendaulatan juga beliau. Ya, tidak bisa kita tinggalkan dan itu memang kita merasa berdosa kalau kita ya dengan apa ya kita menyatakan diri untuk mundur misalnya, itu tidak ada pilihan seperti itu. Kita laksanakan ya sami'na wa ata'na pada guru kita. Itulah yang kita lakukan sebagai wujud bakti kita kepada guru yang telah memberikan kita wejangan petunjuk selama dalam perjuangan hidup kita semua. Ini luar biasa. Di STAI sendiri sejak terbentuk STAI hampir 20 tahun saya membantu beliau mengajar di STAI. Ya, nanti saya bikin pesantren sendiri baru saya minta jangan lagi dilibatkan karena saya merasa berdosa kalau lebih sering tidak masuk mengajar daripada ya daripada masuk mengajar. Karena saya juga alhamdulillah berkat inspirasi yang diberikan oleh guru saya juga mencoba memberanikan diri merintis lembaga. Dan alhamdulillah sudah ada pesantren saya juga hari ini membina banyak anak-anak kita dan itu saya syukuri luar biasa. Itu berkat ya bimbingan dari beliau yang luar biasa menantang kita untuk merintis lembaga. Tadi banyak sekali lembaga yang saya ingat betul memang tahun 80 90-an ya TPQ di Makassar ini banyak sekali didirikan termasuk di Terminal Malengkeri. Arahan beliau di masjid sebelah juga Permata Hijau. Itu semua arahan beliau untuk merintis. Makanya saya luar biasa. Saya kira susah mencari orang seperti Gurta yang punya semangat untuk merintis seperti itu. Ya, siapapun yang datang ke sini baik itu wakaf tanah atau apa, pokoknya siap. Ya, persoalan besok hari lanjut atau tidak itu pokoknya dia rintis. Itulah semangat yang luar biasa yang saya kira pelajaran besar sekali buat kita semua yang
menjadikan pengalaman hidup, dan mudah-mudahan apa yang telah dicontohkan oleh beliau kita bisa warisi hal-hal yang positif untuk perjalanan hidup kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa membangun sebuah inspirasi sekaligus menjadikan hidup kita bernilai, ya, bahkan apa tadi yang dibahasakan, mewakafkan diri untuk perjuangan. Saya kira itu luar biasa. Ya, tentu saja ini menjadi hal yang sangat luar biasa untuk kita semua. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang disampaikan untuk testimoni malam hari ini, dan saya kira masih banyak teman-teman yang kita bisa mintai nanti testimoni untuk kegiatan kita selama masa takziah beberapa malam di tempat ini. Saya kira demikian, mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan pertemuan kita yang berkah dan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarak wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini fid dunya wal akhirah, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyina wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu jemaah taziah yang sama kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mengikuti secara virtual ya, yang jumlahnya sekitar 1.500 orang yang ikut via Zoom malam ini. Kalau Pak Dr. Kasih kemarin ya, bukan malam pertama takziah, ketika Pak Kiai kemarin itu sekitar, ini kan se-Indonesia kemarin ya, kurang lebih 1.000. Oke, berarti banyak malam ini. Terima kasih banyak yang mengikuti via Zoom. Terima kasih banyak. Kembali kami mengundang lagi besok untuk kami akan menyiapkan 1.700 Zoom ya, yang akan menyiapkan. Baik, bersiap-siap juga untuk guru-guru ya. Kalau tadi dadakan semuanya, guru-guru konsep tak besok, tetangga juga ya, tetangga juga harus menyiapkan siapa tetangganya yang paling terdekat Pak Kiai yang biasa dipanggil, siap-siap memang Maki 1-3 menit. Kalau Pak Umar yang MC langsung ditunjuk ya. Oke. Baik Bapak Ibu jemaah taziah yang sama kami hormati, dengan selesainya tadi pembacaan doa dan testimoni, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara pada malam takziah pada malam ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan, hanya kepada Allah jualah kita serahkan segalanya. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sulbar.